doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader, ada kakak. Ada Kanela di sini. Halo adik-adik. Ada Kak Karolin Sinambela, halo. Lalu ada pemusik kita, Abang David Cina Bariba. Dan yang berkhotbah nanti ada Abang Pendeta Marilitua Silalahi. Halo adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita mau nyanyikan lagu T-A-A-T. Taat. Yuk adik-adik kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Bisa langsung berdiri nggak ya? Ya.
adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita siapkan hati dan diri kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan. Nanti adik-adik mengikuti doa yang akan dibawakan oleh kakak di sini. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk segala berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan pada pagi ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun minggu ke-12 setelah Trinitatis di tanggal 22 Agustus 2021. Aku mau menyimak dengan baik. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memulai memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND 366 ayat 1 dan 2. O ale Yesus Tuhaki. Bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik kita akan kembali memuji nama Tuhan, tapi sebelum itu, sebelum kita bernyanyi, Kanela di sini mau bertanya, siapa di sini kalau misalnya dipanggil mama atau papanya langsung bilang, ya mama, ya papa. Siapa yang sering gitu? Kak Karolin gimana kalau dipanggil? Kalau Langsung bilang aku dipanggil pasti jawab, ya mama, iya papa. Iya, terima kasih Kak Karolin. Ya adik-adik ya, kalau kita dipanggil kita harus bilang ya. Nah seperti lagu ini dari buku ND Sekolah Minggu nomor 52 ayat 1 dan 2. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ke-8 berbunyi demikian. Jangan engkau mencuri. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Buku ND 207 ayat 1 dan 2, Setiap mata ngaku. Ayat 2 kita bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang saatnya kita juga akan memuji nama Tuhan kita. Kita akan tetap bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 44, Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus,
epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, ketika kita bersama Tuhan Yesus, pasti kita merasa sangat senang. Betul Ya. Kak Karolin? Ya Kak, aku senang sekali bersama Tuhanku. Nah, seperti lagu ini dari buku ND nomor 190, Las Rohaku Situtu. Nanti kita nyanyikan 2 kali. Di ayat yang kedua itu kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Sekali lagi sampai kita bangkit berdiri. Las rohaku situtu, ai berjumpa lakutu, bina dengan sadudena, binar pagani debata, isudena putui, Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu 22 Agustus 2021. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Sabrina Panjaitan dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 22 Agustus 2021. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus. Kita akan bernyanyi buat adik-adik yang berulang tahun dalam seminggu ini. Kami ucapkan padamu
Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online. Seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Sabrina mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar Minggu 29 Agustus 2021 yang diambil dari Nats 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5 dengan tema Aku Mau Menjadi Berkat. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menyanyikan buku ND 147 ayat 1 dan 2, Yesus Hamirodison Asa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah dan guru kami yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan menyertai hidup kami semua, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat duduk tenang mengikuti ibadah anak sekolah minggu saat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, sehingga kami mau mendengar firman-Mu dan mampu melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat beribadah di pagi Minggu hari ini. Nah, adik-adik, tadi siapa di rumahmu ini yang suruh kamu bangun? Siapa tadi yang suruh kamu mandi? Siapa tadi yang ajak kau atau beri kamu sarapan?
makan obat vitamin, ya. Dan siapa tadi yang mengingatkan dan menyuruh kamu untuk ikut kebaktian ini? Ayo adik-adik, kenapa saya tanya itu? Kalau kamu tidak bangun, kamu tidak mandi, kamu tidak sarapan, apa yang terjadi? Nah, ayo jawab satu-satu. Kalau kau tadi keterusan masih tidur, atau tentu kalau masih tidur berarti tidak bisa mandi. Kalau sudah tidak bisa mandi berarti apa? Tidak segar, bukan? Nah, baru kalau tidak sarapan bisa lemas dan lapar, ya. Nah, itu sering terjadi. Tentu kalian semua masing-masing tidak mau seperti itu, bukan? Kita mau sehat. Kita mau segar. Kita tetap semangat. Betul? Nah, jadi kalau sudah segar, tenang, semangat, nah baru saya tanyakan pertanyaan yang kedua. Siapa yang suka mendengarkan nasihat orang tua? Siapa di antara kamu tadi yang mau mendengarkan suruhan, ajakan, nasihat supaya kau makan obat? Nah, siapa yang suka mendengarkan didikan ayahnya? Siapa di antara kamu ini yang suka senang mendengarkan nasihat dari guru-gurunya? Atau siapakah yang suka di antara kamu ini yang mau menyapa guru-guru sekolah minggunya? Nah, siapa di antara kamu ini yang mengingat mau mendoakan ayah dan ibunya? Nah, jadi adik-adik dan anak-anak kami semua, nasihat apa saja yang kalian ingat? Apa nasihat ayahmu? Apa nasihat dari ibumu? Apa pesan yang kau ingat, yang bisa kau dapatkan dari guru-gurumu, termasuk guru sekolah minggu? Ayo, ingat. Tentu kau kan sudah lama jadi anak sekolah minggu. Banyak nasihat, banyak ajaran yang sudah disampaikan guru-guru sekolah minggu, apa saja itu. Tentu kau tinggal bersama orang tuamu, ayah dan ibumu. Tentu ayah dan ibumu sudah banyak mengajarkan hal-hal yang baik kepadamu. Apa saja itu? Masih ingatkah? Atau sudah lupa? Wah, sebagai anak yang baik, nasihat orang tua harus dicamkan, diingat, dan dilaksanakan. Nah, tentu adik-adik, kalau ayah ibumu suka memberi nasihat, seperti apa itu nasihatnya? Ya, yang banyak kan, kalau ayah dan ibumu berikan nasihat, ya nak, rajin-rajin belajar ya, rajin berdoa, ingat pergi ke sekolah minggu,
ingat beribadah, ingat baik-baik sama kakak adikmu. Nah, kan begitu nasihat dari ayah dan ibumu, bukan? Atau yang banyakan, ayo anakku baca buku, ingat pelajaranmu, ingat sekolahmu walaupun daring. Ada yang begitu, bukan? Tentu guru-guru sekolah minggu terus mengajarmu walaupun melalui online, ya. Nah, ingat itu. Kalau guru ya di sekolahmu, nasihat apa yang diberikannya untuk kalian anak-anak ini semua? Tentu kalau guru jangan terlambat ya. Ya, baru belajar. Jangan main-main. Baik-baik berteman ya, dan lain-lain. Kan begitu. Patuhi orang tuamu, ayah ibumu, kan kalau guru bilang begitu nasihatnya. Kalau guru sekolah minggu, ada yang ingat nasihat apa yang diberikan oleh guru sekolah minggumu? Nah, tentu guru sekolah minggumu hafal ayat ini ya. Ulang-ulang. Ucapkan. Berulang-ulang. Hafal. Ayo, rajin beribadah sekolah minggu. Mandi ya, jangan malas-malas. Rajin berdoa. Kan begitu, kadang-kadang banyak kita dengar adik-adik, anak-anak, nasihat-nasihat dari guru sekolah minggu. Ya. Nah, anak-anak tahu nggak? Salomo juga mengingat nasihat dari Tuhan Allah. Nasihat melakukan firman-Nya. Nah, anak-anak yang terkasih, ada yang ingat nama Salomo? Nah, dia seorang raja. Orang yang berhikmat. Tahu dari mana hikmatnya itu? Yaitu dia mengingat nasihat dari ayahnya Daud, atau dia mengingat juga nasihat Tuhan Allah supaya dia melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik dengar baik-baik. Duduk tenang dulu ya. Kalau ada yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya, kita baca dulu ya. Dari Alkitab itu firman Allah yang tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ayo, cari dong. Buka Alkitabnya. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nah, coba sudah? Baiklah, saya yang bacakan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, sampai situ adik-adik. Ayo, apa yang terkesan dari ayat ini adik-adik? Anak-anakku semua yang kukasihi. Nah, tentu kalau kita sering dengar firman Tuhan, sekali baca saja, tentu ada satu yang kita ingat. Itu yang cepat.
ya membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Apa? Ayo. Tentu banyak ya. Banyak. Tetapi adik-adik, anak-anakku, aku mau membagikan yaitu kenapa ayat ini ada. Ini yang diajarkan dan dituliskan oleh seorang raja yaitu Salomo. Salomo ini dikenal sebagai orang yang berhikmat. Pada masa pemerintahannya, dia memimpin bangsa Israel mencapai puncak kejayaannya. Menjadi bangsa yang masyhur, terkenal. Dan umat Israel yang hidup dalam damai sejahtera. Nah anak-anak, hikmat yang dimiliki Salomo tentu bukan saja tanpa sebab. Dia hendak berbagi pengalaman hidupnya sehingga menjadi orang yang berhikmat. Salomo kalau dikatakan orang yang berhikmat, anak-anakku, yaitu orang yang pintar, orang yang baik, orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang cerdas, ya, orang yang cermat, dan orang yang ikhlas dan tulus. Nah, mau anak-anak segitu? Nah, kalau mau Salomo kita lihat bahwa dia katakan dari mana dia dapat itu. Salomo menyebutnya bahwa semuanya itu diawali dari keluarga ini, di rumah ini. Jadi kalau kau mau pintar, mau berhikmat, mau cerdas, ya, mau pandai. Nah, dari mana dapatmu itu? Dari mana kau bisa peroleh adik-adik? Dari rumahmu ini. Siapa yang ada di rumahmu? Yaitu orang tuamu, ayah, ibumu. Jadi orang yang berhikmat itu adalah dia datang dari keluarga. Nah, maka dikatakan di sini, dengarlah didikan seorang ayah. Aku diajari oleh ayahku. Itu kata Salomo. Dia ingat bahwa keberhasilan dia itu karena dia mendengar dengan baik ajaran daripada ayahnya, nasihat dari ayahnya. Nah, jadi ini yang menjadi pondasi bagi kehidupannya. Nah, anak-anakku masih kecil-kecil ya, maka rajin belajar, dengar nasihat, dengar didikan, apa yang diperkatakan oleh ayah ibumu, apa yang diperdengarkan oleh guru-guru sekolah minggumu tentang firman Tuhan, itu menjadi pondasi dasar kehidupanmu. Nah, kenapa? Hikmat itu yang akan menjagamu. Hikmat itu yang akan meninggikanmu. Dan hikmat itulah yang akan menentukan keberhasilanmu, kesuksesanmu. Dan hikmat itulah menjadi mahkota yang indah di kepalanya. Mahkota itu adalah tanda kemenangan. Nah, maka seorang anak haruslah mempunyai hati yang cinta akan pengajaran, yang cinta akan didikan. Ini kalau adik-adik mau, ya. Nah, jadi
kita harus mempersiapkan diri. Anak-anakku masih panjang. Coba lihat ya. Firman Tuhan mengajar kita bagaimana mencintai didikan. Mencintai hikmat Tuhan. Jika orang tua ya cinta akan hikmat Tuhan, maka dia akan mengajarkannya pada anaknya. Nah, jika anak atau orang muda mau mendapatkan kehidupan baik, maka dia akan cinta didikan dan hikmat Tuhan melalui siapa? Ya, melalui ayah ibu, melalui guru sekolah minggu. Nah, jadi kalau dikatakan oleh Salomo, dengarlah didikan ayahmu, aku pun diajari oleh ayahku, katanya di sini. Nah, adik-adik bagaimana caranya? Ayo dengarkan baik-baik. Nah, dikatakan oleh Salomo di sini, dengarkanlah. Artinya, ikutilah. Peganglah perkataan itu. Ingat ajaran itu. Nah, dari situlah kau memasuki proses menyimak di sini. Ya, apa itu menyimak? Yaitu mendengarkan, memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang, dibaca oleh orang. Itu yang pertama. Mendengarkan. Berikan telingamu mendengarkan. Nah, baru memeriksa, mempelajari, mencamkan. Nah, jadi memikir-mikirkannya di dalam hati, dalam pikiran juga. Jadi meninjau lagi, ya, apa artinya meninjau? Memeriksa lagi. Nah, adik-adik mau begitu? Ayo, siapa di antara kalian? Nah, kalian harus, kalau orang tua sedang berbicara menasehatimu, keadaanmu harus siap. Ya, duduk tenang. Dengarkan baik-baik. Baru periksa. Tinjau lagi dia itu. Kalau perlu, tanya lagi supaya jelas. Kalau orang tuamu menyuruhmu, misalnya menyuruh sesuatu, tanya untuk apa, bagaimana lakukannya. Ya, begitu. Nah, maka guru-guru sekolah minggu juga dan orang tua dan pendeta juga sering memberikan ayat-ayat firman Tuhan kepadamu. Atau kau sendiri yang baca. Maka dengar, baca. Ingat-ingat, kalau kamu misalnya bangun tidur, ingat lagi firman Tuhan. Ya, ucapkan lagi. Nah, kalau kamu mau berangkat dari rumah, keluar, ingat lagi firman Tuhan. Hafal firman Tuhan itu. Ulang-ulangi. Ya, katanya di sana misalnya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, coba nanti adik-adik hafal ini ya. Ingat, berulang-ulang. Kalau kau mau belajar, buka buku atau dengarkan TV atau duduk, ingat. Permulaan, hikmat adalah takut akan Tuhan. Atau bisa dia dibalik. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah itu Salomo. Baru dengarkanlah didikan ayahmu. Nah, ini harus kau hafal. Hafal terus tuh ulang-ulang. Dengarkanlah didikan ayahmu. Nah, dengarkanlah didikan ayahmu. Ingatlah nasihat ibumu. Nah, nanti kalau kau kemana? Nasihat ibuku tadi begini. Nah, itu yang menyimak dan meninjau, memeriksa kembali. Apa kau sudah ingat apa tidak? Mau adik-adik begitu? Nah, coba. Yesus Kristus juga kan? Nanti kau akan dikasih tahu ya. Yesus masih kecil dia. Umur 12 tahun waktu itu
Dia sudah banyak ingat firman Tuhan yang tertulis di dalam perjanjian lama. Jadi kemana-mana dia ingat firman Tuhan. Nah, adik-adik, begitu ya. Nah, jadi kami pendeta, guru sekolah minggu, dan sekaligus bersama orang tua di rumah ini mengingatkanmu, menasehatimu, mengajarkanmu, supaya kamu menjadi anak yang berhikmat, yang berhasil, yang disukai banyak orang. Itulah anak-anak Tuhan ya. Nah, mau? Maka coba ucapkan dulu ya. Aku mau menyimak dengan baik. Ya. Atau aku mau menyimak dengan baik firman Tuhan. Atau aku menyimak nasihat ajaran ayah dan ibu. Itu adik-adik ya. Mau? Ayo. Angkat tangannya kalau mau. Terima kasih ya. Nah, jadi adik-adik, jadilah anak yang berguna, yang baik, yang berhikmat, pandai dan cerdas, yang sehat. Nah, dengarkanlah nasihat ayah dan ibumu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang mengasihi kami, anak-anak-Mu, kami bersyukur, berterima kasih punya orang tua yang baik, punya orang tua yang mau menasihati dan mengajar kami. Kami punya ayah yang mengajar kami hikmat yang baik. Ya Tuhan, kami syukurin sehingga kami bisa memegang dengan teguh, kuat, dan kami bisa mengulang-ulanginya dan melakukannya Tuhan. Supaya kami benar dan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya adik-adik nanti persembahannya bisa diberikan kepada mama papa, lalu mama papa bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di layar atau melalui scan barcode juga yang ada di layar. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 232 ayat 1 dan 2, Yesus Urupi.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Kami Pendeta HKBP Rawamangun menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.